Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini di akhir Ramadan kita masih diberikan kesehatan, tentu saja kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan ke dalam golongan umat beliau yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin. Jamaah yang berbahagia, pada awal kesempatan pertemuan kali ini, yang mana ini di akhir Ramadan, kami akan sisipkan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dari Majelis Tabligh yang telah menyelenggarakan acara ini, rekan-rekan Majelis Dikdasmen yang telah melaksanakan dengan baik sekali dengan koordinasi yang luar biasa acara ini, dan terima kasih pula kepada seluruh amal usaha Muhammadiyah yang telah mendukung, mensupport acara ini hingga terlaksana begitu baiknya. Jamaah rahimani rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah, yang kami cintai, bahwa apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita jalani adalah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Kita hanya dikodratkan untuk menjalaninya. Kemudian kita sudah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Bagaimana kita mengolah suasana alam yang semacam ini? Bagaimana kita mengolah ekonomi? Tentu saja setelah ini ada perubahan-perubahan yang sekarang perubahan-perubahan mulai ada. Bahwa ekonomi berjalan tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi harapan kita akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kondisi, apa yang terjadi saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya sudah berkali-kali diisyaratkan. Berkali-kali setiap Jumat kita diisyaratkan oleh sang khotib tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tentang apa yang akan terjadi hari esok. Apakah kalian sudah mempersiapkannya? Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, bahwa menabung itu hal yang tentu saja sudah diajarkan dalam agama kita. Menabung amal soleh, menabung harta benda untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan menabung kebaikan-kebaikan yang akan kita unduh pada hari esok. Sudah diajarkan dalam agama kita. Di sini, di ayat ini kita diajarkan supaya memikirkan apa yang akan kita perbuat di hari untuk hari esok. Apa yang kita perbuat saat ini untuk hari esok. Mempersiapkan hari esok. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajaran bertakwa, pelajaran beriman, pelajaran sabar. Bahwa setiap kesuksesan itu perlu bekerja keras, perlu orang-orang yang sabar menggelutinya. Maka orang-orang yang sabar itu akan ditunjukkan jalan dan akan diberi keberhasilan. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kunci sukses itu sabar dan sholat. Tentu saja pada saat-saat semacam ini kita diuji di rumah.
Ketika kita terbiasa sholat berjamaah di masjid, apakah kita memperhatikan jamaah anak-anak kita? Kesempatan anak kita untuk menjadi imam di rumah, yang punya anak yang sudah SMP, SMA, kita beri kesempatan untuk menjadi imam. Maka keakraban dalam rumah tangga itu akan tumbuh. Kebiasaan-kebiasaan memimpin akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita bersama-sama tadabbur Al-Quran, kita saling mengoreksi, Pak, bacaane bapak ki salah. Kebiasaan mengoreksi, kebiasaan berani berbicara, karena di rumah kita ajarkan untuk misalnya kultum setiap ba'da isya, pengganti kultum yang kita ikuti di masjid. Bahwasanya apa yang terjadi saat ini dan Allah akan memberikan reward, memberikan pahala, memberikan ganjaran kepada kita pada hari esok, itu tentu saja kita masih disaring. Siapa yang akan mendapat pahala, siapa yang akan mendapat hadiah? Tentu saja yang sudah melewati ujian-ujian dengan ketentuan tadi, dengan sobar ora minggege mongso. Sobar menurut Islam itu adalah sobar menerima ketentuan Allah, sobar terhadap barang-barang yang batil, dan kita akan berani untuk memecahkan setiap masalah. Jadi, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita jadikan momen ini, kami katakan momen karena insya Allah beberapa bulan yang akan datang, entah kapan pandemi ini akan hilang. Tapi momen Ramadan, momen puasa, momen yang saban tahun, kalau saya sudah usia 53 tahun, tentu saja sudah lebih dari 40 tahun kami melaksanakan puasa setiap Ramadannya. Itu semakin baik apa semakin tidak baik? Kata pelajaran agama, podo karo sing wingi kuwi berarti kemunduran. Tentu saja jamaah kita tertinggal karena kita tidak bisa melaksanakannya di masjid atau rekan-rekan yang masjidnya ditentukan tetap berjamaah di masjid dalam kondisi keterbatasan, terbatas untuk lingkungan dan sebagainya. Inilah saat-saat kita membuktikan bahwa kita dalam keadaan terbatas pun tetap berjamaah, tetap bersedekah, tetap peduli terhadap lingkungan, dan tetap kita peduli terhadap perkembangan amal usaha, misalnya sekolah. Apa sekolahan SD Muhammadiyah Taman Agung 1 ini tukang yang sedang membangun tetap membangun karena keterbatasan dana dan sebagainya. Kita bisa menengok, kita bisa mendengar kabar, monggo kita bergotong royong untuk membantunya. Apakah masjid memiliki cadangan dana untuk nanti mensupport kegiatan setelah Ramadan ini? Apakah kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan seperti panitia amil zakat ini tetap berjalan dan mesti berjalan? Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ada kabar yang tidak begitu menggembirakan karena pilihannya pilihan yang sulit. Tentu saja tentang ekonomi di negeri kita, ekonomi di masyarakat kita saat ini. Beberapa perusahaan sudah tutup, beberapa usaha sudah gulung tikar, dan insya Allah kalau Allah menghendaki seperti apa yang disampaikan oleh penanganan COVID bahwa pada bulan 7 besok COVID ini sudah di Indonesia sudah hilang. Meskipun WHO menentukan Indonesia bulan September dan terakhir dari Nanyang University Singapura, penelitian dari sana Indonesia hilang COVID itu pada bulan Oktober. Wallahu a'lam bishawab. Kita mohon kepada Allah
bahwa COVID ini segera hilang, pandemi ini segera sirna, dan kita bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali, dengan kita bermasyarakat dengan normal kembali, kita berekonomi dengan normal kembali, supaya semuanya menjadi lancar. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dalam menayangkan kegiatan ini memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Dan ini menjadi awal perubahan kegiatan karena terbentur pandemi ini. Besok kegiatan itu akan semakin baik, semakin canggih lagi menggunakan sarana-sarana yang tidak harus bertatap muka. Yang pasti kita menjadi semakin hati-hati terhadap kesehatan diri. Hati-hati terhadap kebersihan diri karena adanya pandemi ini. Ini pelajaran-pelajaran yang memang harusnya kita lakukan bersama, harusnya setiap mukmin juga melaksanakan. Wudu itu tolak ukur kebersihan. Mandi besar setiap Jumat itu kebersihan. Dan kita mari menjaganya setiap saat. Menjaga batin kita, kebersihan batin kita, menjaga kebersihan badani kita, supaya sehat batinnya, sehat batinnya, dan sehat akalnya. Saudara-saudara, banyak di saat-saat semacam ini kita menjadi tidak sehat di akal. Tidak sehat di akal. Maka kesehatan akal itu penting, menjaga kesehatan akal. Selalu berpikiran positif, selalu berpositif thinking terhadap kejadian, terhadap orang lain, terhadap pemerintah juga, meskipun bagaimanapun itu adalah pemerintah yang sedang punya tapuk kekuasaan di negeri ini, harus kita ikuti, harus kita jalani apa yang menjadi ketentuan-ketentuan mereka. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saat ini saya ada di SD Muhammadiyah Taman Agung, SD Muhatama, salah satu amal usaha Muhammadiyah di Muntilan yang saat ini sedang berkembang, dan semuanya mudah-mudahan berkembang menuju kebaikan, menuju apa yang menjadi cita-cita para pendiri kita, menuju apa yang menjadi cita-cita stakeholder kita, bahwa Muhammadiyah akan memayungi, Muhammadiyah akan menyinari, Muhammadiyah akan mencerdaskan bangsa ini, dan mudah-mudahan apa yang mereka perjuangkan, apa yang saat ini kita perjuangkan, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muntilan, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muntilan, para stakeholder dan amal usaha Muhammadiyah Muntilan yang telah mendukung acara ini, mensupport acara ini hingga akhir acara ini selesai di Hari Raya Idul Fitri nanti. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.